Baiklah, sekarang ini kita akan melakukan uji normality. Yang pertama itu kita buat pada variable view-nya. Ada 3, ada di name-nya ada H. Singkatan itu ada kelompok sama kadar kolesterol. Nah, desimalnya dibuat semuanya 0. Pada value-nya, kalau value 1 itu kelompok negatif, value 2 itu kelompok positif, dan pada value ketiga itu kelompok dosis rendah, pada value keempat dosis sedang, dan 5 dosis tinggi. Habis itu lanjut ke data view. Nah, di data view ini ada 30 sampel mulai dari tikus 1 sampai tikus 30, dan ada juga di sana tertera kadar kolesterolnya sama kelompoknya. Pertama, uji normality yang kita lakukan adalah analyze, descriptive text, habis itu export. Nah, dimasukkan ke dependen itu kadar kolesterolnya, faktor list dimasukkan kelompoknya, kelompok hewan, lalu uji tekan statistik, pastikan dia 95%, lalu tekan continue, habis itu plot. Nah, pada plot centang normality plot, lalu dikontinukan. Nah, habis itu baru tekan OK. Nah, sekarang kita akan melihat hasilnya pada test of normality-nya. Kan sampel kita itu sebanyak 30, berarti kurang dari 50. Berarti kita melihat pada bagian Shapiro wheel-nya. Nah, kita akan melihat pada bagian Shapiro wheel-nya. Hasil yang didapat yaitu kita lihat pada bagian sig-nya. Sig-nya yang didapat adalah 0,804, berarti besar dari alfa sehingga dia normal. Habis itu kita akan melakukan uji ANOVA, yaitu analyze, compare mean, habis itu one way ANOVA. Nah, pada kadar kolesterol dimasukkan ke, habis itu kelompok hewan dimasukkan ke faktor, lalu tekan post hoc test, centang LSD, lalu dikontinukan. Lalu habis itu baru tekan option, centang homogeneity of variant test, lalu dikontinukan, habis itu OK. Nah, kita akan melihat hasilnya of homogeneity-nya, yaitu lihat pada bagian sig-nya, yaitu didapat hasil 0,890, berarti besar dari alfa, otomatis dia ini homogen. Lalu lihat bagian ANOVA, dia homogen, besar dari alfa. Lalu lihat ANOVA-nya 0,000, berarti dia ini kecil dari alfa, sehingga ada perbedaan. Nah, perbedaan itu dapat kita lihat pada bagian post hoc test, yaitu pada bagian post hoc test ini yang terlihat berbeda adalah kelompok negatif dan kelompok dosis rendah. Nah, karena ada perbedaan, kita akan melakukan uji Kruskal-Wallis. Sebelum uji Kruskal-Wallis, kita akan menyesuaikan dulu kategorinya, yaitu uji kategori transform, record into different. Lalu pada bagian kadar kolesterol diinputkan, nah di bagian name-nya dibuat huruf KK2. Terus pada bagian label dibuat kategori kadar kolesterol. Habis itu baru diceng atau ditukar. Nah, habis itu baru all and new variabelnya. All and new value-nya. Nah, habis itu tekan bagian rank. Pada yang pertama dibuat 90, lalu dibuat 116. Rank pertama itu 90 dan 116 itu value pertama. Habis itu value kedua, ranknya kita buat 120. Dan
value kedua dibuat 120 dan 139. Nah, yang ke value ketiga itu dibuat pada bagian range value drop height. Nah, ini pada value ketiga. Ini dibuat 140. Habis itu baru di-add-kan. Nah, habis itu baru di-continue-kan. Habis itu baru tekan OK. Habis itu kita kembali ke data view dan variable view yang awal tadi. Nah, pada data view kan pada K2-nya sudah terbentuk angka sebanyak 30 sampel. Lalu kita akan membuka variable view-nya. Nah, variable view-nya kan sudah ada 4 juga. Nah, ada pada K2. Nah, pada bagian kategori kadar kolesterolnya, pada bagian non-nya kita buat value 1 itu normal. Yang kedua, value-nya 2, pada labelnya dibuat sedang, lalu di-add-kan. Lalu yang ketiga, value-nya value-nya 3, lalu pada labelnya adalah tinggi. Lalu di-add-kan. Baru habis itu OK. Nah, sesuaikan pada desimalnya dibuat 0, sama seperti 3 di atas. Lalu uji Kruskal-Wallis, analyze, non-parametric test, legacy, baru ke independent sample. Nah, pada bagian kategori kadar kolesterol dimasukkan ke tes variabel. Habis itu kelompoknya dimasukkan ke grouping. Minimumnya dibuat 1, maksimumnya dibuat 5. Habis itu baru di-continue-kan. Habis itu baru OK. Nah, sig-nya yang didapat itu 0,00. Berarti dia kecil dari alfa sehingga datanya itu tidak normal. Kita akan lanjut uji Mann-Whitney, yaitu analyze, non-parametric test, legacy, baru to independent sample. Nah, baru dimasukkan kalau kelompok kadar kolesterol dimasukkan ke dalam tes variabel. Terus ada kelompoknya di ujinya masukkan ke grouping. Terus pada itu dibuat 1, grouping 2 dibuat 3, baru di-continue-kan. Centang Mann-Whitney, lalu tekan OK. Nah, dilihat hasilnya, yaitu sig-nya adalah 1. Nah, karena didapatnya hasil 1, berarti besar dari alfa, sehingga antara dosis negatif dan dosis rendah tadi tidak ada perbedaan yang signifikan. Kita lanjut ke uji yang kedua, yaitu uji chi-square. Nah, masukkan dulu datanya. Ada 20 sampel pada chi-square ini. Masukkan data view sama variable view-nya. Habis itu sesuaikan semuanya. Ada value-nya 1 laki-laki, 1 perempuan, 2 laki-laki pada value-nya. Terus pada value yang kedua 1 ya, 2 tidak. Nah, kita akan melakukan uji chi-square-nya, yaitu yang pertama ada analyze, descriptive statistik, habis itu cross step. Nah, pada penurunan kadar kolesterol dimasukkan ke row, jenis kelamin dimasukkan kepada kolom. Habis itu statistiknya centang chi-square, lalu RIX. Habis itu baru di-continue-kan. Habis itu calls, centang X speed, lalu row sama kolom, dan di-continue-kan. Habis itu tekan OK. Nah, didapat. Kembali lagi buka ke outputnya tadi. Kita buka.
hasil yang didapat itu 100%, berarti didapat hasilnya itu 100%, berarti dapat diterima. Nah, hasil dari uji chi-square tadi didapat 100%, berarti 100% dapat diterima. Jika dia 50%, maka expect-nya itu 3,00. Nah, sedangkan kalau Fisher X-test-nya 0,685. Nah, lihat pada risknya yaitu risk antara laki-laki dan perempuan itu sama 1. Selanjutnya kita akan uji regression yang ketiga. Ambil variable view sama data view diisi. Nah, pada data view ada 7 sampel dimulai dari analyze, habis itu regression, lalu linear. Pada konsentrasi vitamin C dimasukkan ke dalam dependen dan absorbansinya dimasukkan ke dalam independen, lalu ketik OK. Kita akan melihat pada bagian outputnya. Nah, output yang didapat itu adalah 0,99%, berarti dia normal. Dan kita lihat pada masukkan ke dalam rumusnya A tambah BY sama dengan A tambah BX. A nya adalah 107,719, BX nya adalah min 140,964. Sekian video yang dilaksanakan hari ini. Terima kasih.